I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I know you told your friend you're not okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai saya yang kemarin sudah saya lakukan pemetikan. Jadi intinya seperti ini, setelah saya lakukan pemetikan baru saya lakukan pemupukan. Pupuk yang saya pergunakan adalah yang pertama NPK 1616, ini 2 kg teman-teman. Kemudian ZA ini 2 gayung, ini baru 1 gayung. Terus CMP ataupun SP36 ini sekitar 2 kiloan teman-teman. Jadi 2 kilo, 2 kilo dan 2 kilo maksud kami. NPK 1616 2 kilo. Kemudian ZA nya 2 kilo, SP36 2 kilo, kemudian dicampur menjadi satu di sini. Ini saya praktekkan teman-teman, harusnya tidak harus seperti ini, tapi insya Allah teman-teman sebagai petani juga sudah paham pupuk apa yang harus dipergunakan. Di sini saya sebenarnya hanya dosis saja sebenarnya sudah tahu, teman-teman bisa mempraktekannya, tapi karena ini diminta untuk dipraktekkan, saya praktekkan. SP36, kalau tidak SP36 CMP juga bisa, tergantung teman-teman semua. Pupuk yang mengandung fosfornya tinggi teman-teman. Ini ZA, ini dicampur. Kemudian NPK nya ini NPK 1616, ini 2 kilo. Dan nanti untuk satu pohonnya berapa, nanti juga teman-teman lihat videonya biar paham. Ini sambil megangin kamera, sebenarnya penjelasan saja sudah cukup teman-teman, nggak harus dipraktekkan, yang penting hasil tanamannya. Selama ini sebenarnya sudah saya praktekkan semua, mulai proses lahan, penyemaian benih. Penyemaian benih saja itu kalau nggak salah ada 3 kali penyemaian, saya buatkan video semua. Apakah itu tidak praktek? Itu salah, karena itu adalah praktek. Kalau cuma teori, saya hanya menjelaskannya saja. Bahkan tidak ada tanaman pun juga saya jelaskan, itu hanya teori. Tapi ini mulai proses lahan, penaburan kapur dolomit, kemudian penyepraian juga saya buatkan video, jadi prakteknya ada. Dan ini 2 kilo teman-teman untuk NPK 1616, ini untuk semua tanaman. Dan nanti dosisnya berapa, makanya tonton videonya, jangan di skip biar teman-teman paham apa saja yang saya perlukan, bagaimana saya menaburkan pupuk ini, nanti di lubang mana saya menaburkannya. Silahkan teman-teman tonton. Saya sekarang mau berangkat ke kebunnya dulu. Nih teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai di kebun, dan sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara pemupukan tanaman cabai saya yang kemarin sudah saya lakukan pemetikan yang pertama. Jadi setiap saya lakukan pemetikan, saya langsung melakukan pemupukan teman-teman. Sebenarnya pupuk yang saya pergunakan cukup simpel, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Saya hanya menggunakan NPK 1616, kemudian ZA, dan saya tambah SP36. Jika tidak ada SP36, bisa diganti CMP 36 juga bisa. Banyak sekali pupuk yang mengandung fosfornya tinggi teman-teman. Ini untuk dosisnya. Dan pemupukan ini jangan
pemupukan di bawah pohonnya teman-teman. Usahakan pemupukan ini dilakukan di lubang yang berbeda. Lubangnya di tengah-tengah sini. Ini jaraknya sekitar 30 cm untuk pohon yang sebelah situ, dan yang sebelah sini juga sama 30 cm. Jadi di tengah-tengah sini. Ini 1 sendok makan dosisnya, jangan terlalu banyak karena juga harga pupuk juga semakin mahal. Dan ini setiap saya habis melakukan pemetikan, langsung saya lakukan pemupukan. Dan itu juga sudah mulai menguning-menguning lagi buah-buahnya. Dan alhamdulillah, jika kondisi cuaca sedang hujan, usahakan lakukan pemupukan tabur teman-teman. Jangan dilakukan pemupukan melalui pengocoran. Itu juga menurut berdasarkan pengalaman saya. Tapi juga tergantung teman-teman semua seleranya di mana, karena setiap petani itu mempunyai cara yang berbeda. Dan ini pohonnya sudah 1,5 meter lebih teman-teman, ini kondisinya. Dan insya Allah nanti di lubang sini rencana akan saya tanami semangka. Padahal ini jaraknya tidak ideal jika untuk tanaman semangka. Tanaman semangka biasanya jaraknya 3 meter sampai 2,5 meter saya tanamin semangka, karena lahannya sayang kosong. Walaupun tanaman cabai tinggi, tapi masih tersinari matahari penuh. Jadi ini nanti sekitar satu gawang ini sekitar 30 pohon semangka, ada 14 gewang ataupun bedengan. Ini kita kembali ke pemupukan lagi teman-teman. Ini buah-buahnya bisa dilihat, tapi kalau menurut saya sih ini bagus, tapi juga tergantung teman-teman semua. Kemarin juga ada yang bilang katanya videonya tidak sesuai dengan thumbnail. Tidak menanam, tapi dia hanya menjelaskan pertanian. Dan dia baru proses lahan, tapi thumbnailnya itu kadang-kadang ada semangka yang besar. Thumbnail itu ya Allah ya Robbi, kadang-kadang kita susah menjelasnya ya. Saya pribadi juga sahabat-sahabat kami semua, itu khususnya konten kreator, membuat video itu semenarik mungkin teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar mendapat view ataupun subscribe banyak. Intinya seperti itu. Jadi tolong dipahami semua, ya kan? Saya pun juga sama. Di samping saya mengupload video, alhamdulillah channel saya sudah dimonetisasi 5 bulan yang lalu teman-teman. Membuat video ataupun thumbnail semenarik mungkin agar orang-orang itu tertarik gitu teman-teman ya. Yang terpenting sesuai dengan judul videonya. Terkecuali kalau saya menjelaskan ataupun membuat judul tanaman cabai dan thumbnailnya itu buah kelengkeng ataupun buah durian itu sama. Selagi masih buah yang sama, teman-teman tolong jangan dikomentari. Karena apa? Anjuran dari YouTube sendiri itu diharuskan membuat thumbnail yang semenarik mungkin, membuat video yang semenarik mungkin, membuat judul kata kunci juga semenarik mungkin. Jadi di YouTube itu ada SEO juga teman-teman. Jadi mohon dimaklumi buat subscriber saya yang tadi pagi berkomentar katanya videonya tidak sesuai dengan pohon cabenya. Ya itu teman-teman, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting saya tidak mengambil video orang lain. Jadi tidak masalah. Yang penting sama-sama tanaman cabai. Kalau tanaman cabainya juga ini juga bagus, bisa dilihat ini buah-buahnya. Tanamannya juga sangat hijau sekali, rimbun sekali. Jadi jangan dipersulit buat sahabat-sahabat kami khususnya yang menjadi konten kreator, entah itu yang di bidang memasak, yang ngevlog ataupun konten-konten yang lainnya. Tolong dihargai itu semua. Oke, sekarang kembali lagi ke pemupukan. Ini saya buatkan video pemupukan nih. Gak apa-apa lah, agak capek-capek sedikit buat subscriber saya, karena tanpa mereka, tanpa subscriber saya tidak bisa menjadi apa-apa. Channel saya juga tidak bisa dimonetisasi. Terima kasih atas saran dan komentarnya sahabatku. Terus terang itu adalah pemasukan buat kami, dan insya Allah akan saya jalankan sebagai sebagai balas budi saya kepada anda-anda semua yang selama ini selalu setia menemani kami, selalu setia mendukung kami untuk membuat tutorial tentang tata cara bercocok tanam ataupun berkebun. Nih cuma sebegini doang teman-teman, 1 sendok ya. Jangan di bawahnya, usahakan jangan di bawahnya, nanti yang ada tanaman cabai akan mengalami layu. Ini akarnya teman-teman, kadang-kadang sudah lebih.
panjangnya kadang-kadang sudah lebih, dan ini daun-daun seperti ini harus dibersihkan. Tujuannya apa? Agar kutu kebul ataupun kutu-kutuan tidak bersarang di sini teman-teman. Ini harus dibersihkan karena waktunya saya juga mepet sekali, dan ini juga lagi persiapan untuk menanam tanaman melon Pertiwi Anvi yang harus 1 minggu lagi harus saya tanam, dan nanti menjelang puasa menyusul lagi juga persiapan tanaman melon. Ini 1 sendok makan aja teman-teman, walaupun ini subur. Tujuannya apa? Agar tanaman itu tidak hanya dipetik hasilnya, tapi juga harus dikasih makannya tanaman itu juga melalui nutrisi ataupun pupuk. Tuh buah-buahnya alhamdulillah ini termasuk bagus karena baru pemetikan yang pertama. Tuh begini aja teman-teman, biasanya banyak 1 sendok makan aja. Kita menghemat pupuk. Sekarang harga pupuk juga sangat lumayan sekali. NPK 1616 di daerah kami harganya sudah 22.000 1 kilonya. Kalau kita beli sekarung itu 600.000, 1.200.000 teman-teman, yang isi 50 kilo. Ini sebenarnya saya tidak membuatkan video karena kondisi badan saya juga lagi kurang sehat, tapi saya akan berusaha menghibur subscriber saya yang beliau meminta agar dibuatkan prakteknya, tidak hanya teori. Saya mengapresiasi apa yang Anda minta, karena tanpa Anda channel saya, tanpa Anda saya juga tidak bisa menjadi seperti ini. Alhamdulillah membuat konten 2 tahun, subscribe saya sudah mencapai 7.800. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan saya sudah bisa menembus 2K dan 4.000 jam tayang. Itu pun juga atas Anda semua. Dan 1 bulan kemudian saya juga bisa channel saya dimonetisasi. Jadi selama 4 bulan channel saya lolos monetisasi, dan alhamdulillah sudah mendapat gaji 5 kali teman-teman. Terima kasih. Saran buat teman-teman semua yang baru membuat channel ataupun baru belajar membuat konten kreator, rajin untuk upload video. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sering nonton video teman-teman semua, karena kita semua bukan artis, kita semua bukan orang penting. Jadi kita juga, jika video kita ingin tonton, kita juga harus menonton video orang lain, dan sesuaikan komentarnya dengan judul ataupun isi videonya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pemupukannya. Nanti jika sudah selesai akan saya sambung kembali. Oke teman-teman, pemupukan sudah selesai saya lakukan untuk pemupukan kali ini. Setelah saya lakukan pemetikan, dan ini juga sudah mulai menguning lagi. Insya Allah 4 hari lagi sudah bisa dilakukan pemetikan, dan mudah-mudahan saja harganya masih stabil. Untuk saat ini masih 35.000 1 kilonya teman-teman. Kemarin pemetikan yang kemarin itu 35.000 1 kilonya. Dan ini kondisi tanamannya, alhamdulillah ini buah-buahnya. Namanya ini juga bekas tumpang sari teman-teman. Jadi saya pikir juga enggak berhasil, tapi ini juga alhamdulillah masih cukup lumayan bagus. Tingginya sudah 1 meter lebih. Biasanya kalau tanaman cabai 1 meter lebih tuh menurut saya sih bagus. Dan buah-buahnya juga bisa dilihat ya teman-teman, lihat ini kondisinya. Mudah-mudahan. Nah begini teman-teman, juga jangan sampai salah paham. Pemupukan kadang-kadang yang sudah kita lakukan saat ini itu biasanya ada reaksi pupuknya itu sekitar 7 sampai 10 hari itu baru ada reaksi. Jadi teman-teman jangan salah paham. Nanti biasanya 4 hari 5 hari pupuk ini belum ada reaksi, akhirnya teman-teman tambah lagi dengan dosis yang lebih tinggi, yang nantinya menyebabkan perakaran tanaman cabai itu akan rusak, sehingga tanaman cabai yang kita rawat kadang-kadang terserang layu, fusarium, dan juga rontok daun-daunnya itu karena terjadi ataupun karena kesalahan kita pribadi, pemakaian pupuknya terlalu tinggi. Jadi yang sering saya bilang, tanaman itu tidak harus subur teman-teman, yang penting sehat. Walaupun kondisi daunnya agak menguning seperti ini, kuningnya bukan kuning penyakit, kita juga harus melakukan pemupukan. Dan reaksi dari pupuk itu sebenarnya
itu secara bertahap, tidak langsung bisa dirasakan oleh tanaman walaupun dikocor. Kalau untuk dikocor itu biasanya 4-5 hari sudah ada reaksi dari pupuk yang kita kocorkan. Tapi jika kondisi cuaca ataupun musim sedang hujan ataupun sedang gelap seperti ini, usahakan jangan dilakukan pengocoran. Nah, jika tanaman cabai itu pH tanahnya turun, membuat tanaman itu rontok dan daunnya pun pada kuning semua, usahakan taburkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian di bawah pohonnya dengan dosis setengah sendok untuk 1 pohon. Dan ini kondisinya, ini namanya juga baru buah pertama. Menurut saya tanaman cabai ini sudah subur dan tidak ada terserang virus Gemini dan juga purat ikan yang pertama, buah pertama, kedua dan ketiga sampai ketiak daun 9 kemarin, tapi ini sudah tinggi sekali. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Niat dari kami di sini hanya ingin mencari teman, mencari sahabat, mencari saudara. Jika Anda kurang berkenan dengan video saya, silahkan di skip. Jika Anda berkenan, silahkan di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.